Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar tahun 2024 yang akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sardono dari UPT SD 014 Sungai Sari. Saya berperan sebagai pengamat. Perkenalkan, saya Erlina dari UPT SDN 008 Rumbio. Saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Desti Samrati dari UPT SNPN 1 Atap Kota Perambahan. Saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan, semoga terinspirasi. Tidak. Assalamualaikum Bu Erlina, apa kabar? Baik Bu Erlina, saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Bagaimana bisa Ibu Erlina? Waalaikumsalam Pak. Ya Pak, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Desti secara spesifik, supaya mudah untuk mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya nanti bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Desti sebagai coach. Misalnya tingkat keberhasilan saya untuk mengcoach Bu Desti ketika Bu Desti bisa mengemukakan ide kreatif, muncul 3 ide. Bisa itu melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, Pak. Oke Bu Erlina, kompetensi coaching bagaimana yang Ibu ingin kembangkan? Saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga dapat mengiring coach menggali potensi dirinya. Oke Bu. Di bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah itu bagian identifikasi, karena saya kadang-kadang bingung Pak untuk menentukan kata kuncinya. Oke. Apa indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai Ibu Erlina sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coach dengan indikator adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Coach juga dapat menentukan aksi dari solusi. Coach dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuatnya. Coach juga dapat untuk mempertanggungjawabkan aksinya. Jadi indikator tercapainya adalah saat coach sedang bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi solusinya, begitu ya Bu? Iya Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti silakan Ibu melakukan proses coaching. Saya akan mengamati. Silakan lakukan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Silakan Ibu melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Desti. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu Erlina, alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Saya juga baik Bu. Dengar-dengar Bu Desti ada sesuatu ya yang mau disampaikan atau yang mau diceritakan? Iya Bu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Boleh. Silakan. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, terkait dengan rekan guru saya di sekolah Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan ya Bu. Dalam segi penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi, terus padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman sekarang ini sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran pun semakin berkembang dengan pesat, tapi guru-guru itu tidak mau diadakan perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode-metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi Bu, seperti itu. Baik Bu. Jadi kalau saya garis bawahi ya Bu Desti, berarti pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan gurunya kurang bervariatif ya Bu Desti.
Iya Bu, betul. Baik dari segi medianya, model pembelajaran yang masih menggunakan yang lama gitu Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Desti dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah khususnya Bu, dalam hal penyampaian materi pembelajaran bagi rekan-rekan guru saya di sekolah Bu. Jadi Bu Desti harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa ya yang ingin Ibu Desti lihat atau yang ingin Ibu Desti dapatkan? Saya ingin terjadinya ada perubahan dalam cara atau metode mengajar rekan guru saya, baik itu dari segi model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah Bu, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti mendesain media pembelajaran dengan menggunakan Canva, aplikasi Quizzes yang sekarang marak digunakan tapi hanya sekedar walaupun hanya sekedar membuat slide presentasi itu pun juga sudah baik Bu. Jauh lebih baik daripada hanya menggunakan metode-metode ceramah terus catat buku tanpa adanya media apapun supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi dalam hal metode, model atau media itu bisa dikatakan merupakan kondisi yang ideal ya Bu Desti. Itu berada di level 10 ya Bu. Nah, kira-kira di sekolahnya Bu Desti sendiri sepertinya berada di level berapa ya Bu? Sepertinya kalau di sekolah saya masih di level 5 ya Bu, karena di sekolah itu banyak guru-guru senior sehingga untuk level yang lebih tinggi itu rasanya sulit ya Bu ya. Sekarang masih di level 5 Bu kira-kira. Oke Bu Desti, di level 5 ya. Dengan kondisi sekarang ini level berapa ya yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya Bu Desti? Mungkin bisa ditingkatkan lagi Bu ke level 7 karena memang untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu sulit Bu karena kebanyakan guru-guru saya itu guru-guru senior. Mungkin dari level 5 ke level 7 lah Bu. Oke baik, dari level 5 ke level 7 ya Bu Desti. Kira-kira usaha apa ini yang akan Ibu Desti lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau mungkin semacam pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan individu ya Bu Desti. Iya Bu. Kemudian selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Desti terapkan yang membuat rekan guru itu nyaman dengan penyampaian itu Bu? Selain dengan mentoring, mungkin nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah Bu, atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kinerja seperti peningkatan kompetensi khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Baik Bu Desti. Jadi Ibu merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu, kemudian mengikuti pelatihan atau workshop. Nah dari kegiatan tersebut untuk saat ini Bu Desti lebih nyaman atau bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga kita harus mencari narasumber yang berkompeten di bidangnya Bu. Jadi untuk saat ini lebih ke mentoring Bu. Nah, baik Bu, dalam kegiatan mentoring ini Bu Desti memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa nih? Atau gimana gitu Bu? Iya sih Bu, mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman guru di sekolah yang ahli di bidang IT atau rekan guru yang sudah menggunakan metode yang lebih bervariatif atau lebih kekinian Bu.
Oke, jadi Bu Desti ingin melakukannya dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan kerjanya ya. Iya. Kira-kira kapan ya Bu akan direalisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya ya Bu, minggu depan ini insya Allah akan saya laksanakan. Saya akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Bu Desti. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita tadi ya Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya khususnya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Baik. Jadi Ibu Desti sudah mendapatkan gambaran bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan yang bervariatif ya. Oke. Nanti saya tunggu ya Bu kabarnya setelah Ibu Desti melakukan kegiatan mentoringnya. Saya juga nggak sabar nih Bu mendengar cerita-ceritanya Bu Desti. Sepertinya percakapan kita hari ini cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu dan kawan-kawan bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan menjadi perubahan di sekolah saya nanti. Sama-sama Bu Desti. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu Desti. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Nah, baik, begitu saja ya Bu Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam Pak Sardono. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah saya sudah merasa senang Pak. Oke Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Sudahkah mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Alhamdulillah sudah baik Pak. Cuman tinggal untuk meningkatkan lagi skill saya sebagai coach Pak, di mana saya harus terus untuk berlatih dan saya harus bisa mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekalan coach saya yang profesional Pak. Oke Bu. Jadi catatan hasil observasi meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach ya Bu ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya atas pengamatannya. Ini adalah merupakan satu bahan bagi saya untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coaching seseorang coach Pak. Oke. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ya Pak ya, supaya saya bisa untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang. Itu mungkin saya di sini akan memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi yang dapat mengiring coach supaya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi coach. Oke Bu. Baik Bu, ini saya merasa dari pengamatan saya tadi Bu ya, saya lihat Ibu sudah sangat baik dalam proses coaching, di mana Ibu telah memenuhi kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu juga saya nilai sudah mengikuti alur Tirta, dan juga Ibu juga telah melaksanakan prinsip coaching dengan baik. Selamat Ibu, mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih profesional lagi, lebih baik lagi dalam mengembangkan skill coaching Ibu. Terima kasih Pak ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sardono. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Pak Lisa sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Oh iya Pak, ada waktu Bapak siang ini ya? Ada Pak, kebetulan saya lagi kosong hari ini. Bapak mau cerita atau saling berbagi kita Pak? Iya Pak. Gini Pak, ya saya mau cerita nih tentang murid-murid saya di kelas. Akhir-akhir ini saya lihat murid-murid saya di kelas kurang antusias Pak dalam belajar.
menurut Bapak mengapa hal itu terjadi Pak? Mungkin gini Pak, karena pembiasaan pembelajaran yang biasa yang saya lakukan, karena murid-murid itu bosan ya Pak. Karena saya memang cenderung melakukan pembelajaran yang seperti ya klasikal lah Pak, saya kayak ceramah sehingga murid saya bosan. Baik Pak Ridwan, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini nantinya Pak? Saya berharap tentu bagaimana mencari solusi agar murid saya itu antusias dalam belajar Pak. Nah, sehingga saya menemukan solusi untuk perbaikan dalam proses saya pembelajaran saya. Menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan untuk dapat memperbaiki keadaan dan situasi kita? Mungkin karena pembelajaran yang saya berikan itu masih klasikal gaya lama ya Pak. Tentu saya akan mencoba melakukan bermacam-macam variasi Pak. Di kelas contohnya melakukan speaking, belajar sambil bermain, dan hal-hal yang mungkin menarik antusias murid-murid saya Pak. Wah, menarik sekali Pak. Sepertinya pembelajaran yang akan Bapak lakukan, selain itu ada lagi mungkin yang bisa Bapak lakukan untuk membuat murid lebih antusias dalam mengerjakan tugas misalnya, ataupun mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin Pak, karena banyaknya tugas yang saya berikan sehingga antusiasnya jadi rendah. Nah, jadi salah satu caranya mungkin saya kurangi tugas yang saya berikan Pak. Dan yang kedua selanjutnya mungkin variasi bentuk tugas itu juga saya adakan ya Pak. Nah, sudah itu mungkin lagi saya akan mencoba memberi model-model pembelajaran yang membuat murid-murid saya Kalau selanjutnya kalau boleh saya tahu sumber belajar beragam seperti apa yang Bapak maksudkan? Saya pikirkan sumber belajar itu banyak sekali ya Pak. Ya seperti TikTok, YouTube, artikel atau sumber belajar lain yang nantinya tidak pembelajaran yang seperti klasikal dahulu. Jadi harapan saya akan dengan berbagai sumber terutama dari internet ya Pak, Iya, Pak. tentu pembelajaran itu akan menarik bagi siswa. Wah, sangat menarik sekali sepertinya itu Pak. Anak-anak bisa menggali informasi dari berbagai sumber gitu kan. Saya yakin anak-anak akan lebih bersemangat dalam belajar. Lalu apalagi yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki keadaan murid yang kurang antusias tadi dalam mengerjakan tugas? Ya, saya rasa anak-anak akan bersemangat ya Pak ya dengan mengerjakan tugas jika tagihannya sesuai dengan minat anak-anak. Tentu misalnya membuat video presentasi, membuat poster, atau ya gini lah Pak ya, tugas yang diberikan itu mungkin cenderung kepada cara belajar mereka. Jadi ada yang bikin poster, tidak kan kalau selama ini saya menggunakan pilihan ganda itu aja seluruhnya Pak, jadi mungkin variasi itu. Wah, ini saya setuju sekali nih Pak dengan ide yang Bapak sampaikan. Kira-kira hal apa saja yang perlu Bapak persiapkan untuk merencanakan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan tadi Pak? Pertama tentu saya akan menggali sumber belajar ya Pak, dari YouTube, dari TikTok, ya pada intinya dari internet lah ya Pak ya, selain buku pokok siswa. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan cara belajar dan minat yang murid-murid inginkan Pak. Oke Pak, jadi semakin menarik ya Pak ya. Ini kira-kira kapan rencana ini bisa Bapak mulai gitu kan, atau Bapak laksanakan? Insya Allah Pak, rencananya sih minggu depan Pak. Jadi rencananya akan saya coba Pak. Oke Pak, semoga usaha yang Bapak lakukan dapat terwujud sesuai dengan harapan, agar siswa Bapak tidak jenuh dan tidak bosan lagi dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan baik
Saya mohon doanya ya Pak agar harapan ini dapat Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Sardono. Terima kasih telah meluangkan waktu sore ini. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Waalaikumsalam Pak Rizon. Ya, apa yang mau kita ngobrolkan Pak Sardono? Ini Pak, saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah Pak. Saat ini kan saya mengajar di kelas 5 dengan guru Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan Pak dalam motivasi belajarnya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Kemudian ada juga beberapa siswa yang malas dalam mengumpulkan tugas. Oke. Oh begitu ya Pak ya. Jadi pada akhir-akhir ini anak-anak mengalami penurunan motivasi belajar, ya Pak ya. Iya, Pak. Sehingga akan berdampak pada hasil belajarnya dengan penurunan hasil belajar. Iya betul Pak. Jadi kan kita ngobrol nih masalah yang ini, anak rendah motivasi belajarnya dan terjadi penurunan hasil belajarnya. Kira-kira dari obrolan ini apa nilai akhir yang ingin Bapak capai? Saya dapat menemukan hal-hal untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi dalam belajar Pak. Motivasi siswa dalam belajar. Jadi Pak Sardono, Ya Pak. kalau dihitung dari level 1 sampai 10, Ya. menurut Bapak Sardono sendiri, ada di level berapa saat ini motivasi siswa Bapak Sardono dalam pembelajaran? Kalau menurut hemat dan pengamatan saya Pak, saat sekarang berada di perkisaran level 6 lah gitu Pak. Jadi Pak Sardono inginnya ke level berapa? Ya dalam hal level saya sebetulnya Pak tidak muluk-muluk gitu kan, tercapai saja level 8, saya rasa sudah cukup dulu untuk sementara Pak. Kita kunci ya, level 8 ya. Ya, Pak. Jadi apa rencana Pak Sardono untuk sampai ke level 8 itu? Dalam hal ini saya berencana nih Pak ya, tahu cocok gitu Pak ya. Yang pertama saya manajemen kelas dulu, misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang dipelajari gitu Pak, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian saya juga berencana untuk menggunakan media seperti video pembelajaran supaya bisa meningkatkan rasa ingin tahu murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, gitu kira-kira Pak. Jadi ada tiga rencana tadi ya Pak Sardono ya. Tentu ketiga-tiganya tidak bisa sekaligus kita laksanakan ya Pak ya. Nah, dalam waktu dekat ini rencana mana yang Bapak prioritaskan yang utama? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik Pak dalam proses belajar, dan melakukan ice breaking yang sesuai dan berkaitan dengan tema pembelajaran itu. Oh jadi begitu ya Pak. Jadi Pak Sardono ingin segera melaksanakan penggunaan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, mengajar di kelas dan menggunakan ice breaking gitu Pak ya? Iya Pak. Oh begitu. Jadi menurut Pak Sardono yang harus dilaksanakan adalah ya pembuatan video pembelajaran tadi Pak ya? Iya Pak ya. Kapan kita laksanakan rencananya Pak? Ya, saya berencana Pak untuk melaksanakannya secepatnya Pak. Mungkin hari Senin depan saya sudah bisa melaksanakan dan mempersiapkan serta merancang dengan semaksimal mungkin Pak agar tercapai tujuan saya gitu Pak. Kan lebih cepat kan lebih baik ya Pak. Betul Pak. Tentu kita kan punya keterbatasan Pak Sardono ya. Kira-kira karena saya sangat bahagia dan bangga sebenarnya mendengar Bapak mau menyegerakan pembuatan video pembelajaran tersebut. Tentu kalau tidak ada bantuan dari kawan-kawan atau teman sejawat, ya rencana aksi ini tidak akan dapat direalisasi secepat mungkin. Jadi kira-kira ya untuk memudahkan Pak Sardono, siapa yang bisa membantu Pak Sardono kira-kira dalam melaksanakan rencana aksi? Pak Renandi Pak, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT ya.
saya akan belajar dengan Pak Renandi cara membuat video pembelajaran yang lebih menarik. Bagaimana kita bisa tahu rencana yang Pak Sarno buat dapat terlaksana dengan baik, Pak? Kan tadi kan hasilnya jelas kita ya harapkan kan anak meningkat motivasi belajarnya, meningkat hasil belajar, kan gitu ya? Iya betul Pak. Jadi rencananya minggu depan kalau Bapak ada waktu kita ngobrol lagi Pak sambil minum kopi mungkin untuk menceritakan hasil apa yang sudah saya upayakan gitu Pak kan. Begitu menarik obrolan ini Pak Sarno ya. Ya, apa yang sudah Pak Sarno dapatkan kira-kira dari obrolan ini? Oh iya Pak. Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid, kemudian dengan mencoba 3 cara tadi yang sudah saya sebutkan tadi Pak. Ya. Selain itu, saya merasa menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasinya belajarnya menurun gitu Pak. Iya, oke. Berarti 3 cara tadi yang diutamakan adalah video pembelajaran dan speaking tadi Pak ya. Betul Pak. Baik Pak Sarno, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang berbagi dengan saya. Saya tunggu hasilnya Pak ya. Rencananya Pak Sarno setelah melaksanakan cara-cara mengerti murid-murid Pak Sarno. Terima kasih Pak Sarno. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah membuka wawasan saya untuk menyelesaikan masalah kepada saya. Terima kasih Pak. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.